Karena di daerah yang terluar dari Indonesia gitu ya, itu sangat banyak sekali sebenarnya UMKM punya produk bagus, tapi ya tentunya kalau tidak melalui digital mereka tidak akan bisa terakses. Nah, sebenarnya ada nggak sih tantangan dari akses pembiayaan itu sendiri dari UMKM di Indonesia saat ini? Itu dia harus siapkan uangnya duluan gitu ya, modalnya duluan. Nggak semua UMKM siap. Halo Sobat Padi, selamat datang di Podium, podcast Padi UMKM. Di Podium, kita akan ngobrol santai bersama para narasumber, belajar dari pengalaman mereka, dan juga dapetin tips dari expert dan juga UMKM. Karena setiap usaha punya cerita, dan setiap cerita pantas dapat panggungnya. So, welcome to the show and let's start our journey together right here on Podium. Hari ini kita menghadirkan CEO salah satu perusahaan yang mungkin teman-teman cukup familiar. Kita sambut saja Mas Jimmy Karisma Ramadan selaku CEO dari Padi UMKM. Nah, kalau di pasar nih kita lihat, kan pasti adanya demand dan juga supply. Berarti kalau pasarnya sangat luas, UMKM ini tentunya harus siap, Mas. Betul. Siap dalam menghadapi demand tersebut. Nah, sebenarnya ada nggak sih tantangan dari akses pembiayaan itu sendiri dari UMKM di Indonesia saat ini? Oke, mungkin sebelum masuk pembiayaan, yang jadi challenge di UMKM itu sebenarnya utamanya tuh ada 3. Jadi mereka sebetulnya punya akses yang terbatas terhadap market gitu ya. Terus yang kedua, mereka juga punya limitasi terkait knowledge-nya juga terbatas. Gimana nih setelah bikin produk, terus habis itu gimana meningkatkan produknya jadi lebih bagus, bikin variasi produknya gitu ya. Dan yang ketiga, biasanya yang jadi masalah utama nih, pada saat mereka sudah punya produk yang bagus, udah mulai berkembang bisnisnya, mereka punya akses ke pembiayaan yang terbatas gitu ya. Nah, itu yang biasanya jadi masalah. Nah, tadi pada saat kita ngomong terkait pembiayaan gitu ya, nah pembiayaan ini tuh ada kaitannya juga rata-rata para UMKM itu secara legalitas itu belum selengkap itu. Jadi mereka takut gitu ya. Misalnya bisa dibilang contohnya pada saat ada UMKM. Dulu di awal di platform kita tanyakan, mau masuk Padi UMKM, mana minta perizinannya, minta NPWP-nya gitu. Nah, ternyata banyak di situ UMKM yang mundur gitu ya. Nah, di situ kita jadi paham challenge-nya, oh ternyata UMKM itu justru masalahnya adalah ke arah sana nih, legalitasnya nggak lengkap, nggak tahu cara ngurusnya gitu ya, sehingga ke depannya pada saat usahanya bertumbuh, susah untuk dapat akses ke pembiayaan gitu. Nah, disitulah Padi UMKM hadir gitu, untuk ranah yang terkait pembiayaan tadi. Karena di daerah yang terluar dari Indonesia gitu ya, itu sangat banyak sekali sebenarnya UMKM punya produk bagus, tapi ya tentunya kalau tidak melalui digital, mereka tidak akan bisa terakses gitu ya. Nah, itu yang jadi salah satu kenapa Padi ini platformnya digital, dan ya itu salah satunya adalah agar kita bisa menjangkau seluruh UMKM di seluruh area di Indonesia. Oke, berarti secara tidak langsung sebenarnya UMKM harus go digital semua ya, Mas? Betul. Dari akses pembiayaan mungkin ya. Nah, kalau akses pembiayaan nih, kan ada yang namanya cash flow tuh, Mas. Bagaimana sih sebenarnya UMKM itu membuat cash flow mereka itu sehat dan juga bisa mengembangkan bisnis mereka? Oke, nah terkait ini pertanyaan menarik nih, karena mungkin banyak UMKM yang tidak aware gitu ya, bahwa mereka punya permasalahan ini. Mungkin saya ambil nanti beberapa contoh juga gitu ya. UMKM ini tadi, mereka untuk bisa menjual, mereka itu biasanya membutuhkan modal gitu ya. Modal untuk membuat barangnya, untuk mempersiapkan barangnya. Setelah itu barangnya dijual. Nah, mungkin kalau skala kecil atau retail satuan itu tidak menjadi masalah. Tapi pada saat misalnya kita membicarakan di sini padi itu ya biasanya pembeliannya ya karena B2B jumlahnya lebih banyak. Saya ambil contoh, waktu itu ada salah satu BUMN, dia mau beli seragam 3.000 pieces gitu ya untuk karyawannya. Jadi dia order melalui Padi, dan dari situ dipertemukan ke UMKM. Tapi pada saat UMKM-nya dapat order 3.000 seragam, di situ UMKM-nya nggak siap. Nggak siapnya yang biasanya ada 2 sisi. Yang pertama, modal. Artinya kalau dia dapat order 3.000 seragam, dia harus membeli modal dulu kain untuk membuat si seragamnya itu sampai 3.000 pieces. Selain kain apalagi? Oh, kancingnya mungkin, bordirnya gitu ya. Terus ya resletingnya, sampai ke tukang jahitnya. Itu dia harus siapkan uangnya duluan gitu ya, modalnya duluan gitu. Nggak semua UMKM siap. Nah, jadi dalam waktu itu case yang di Padi waktu di awal itu kita identify,
Justru UMKM malah kehilangan potensi gitu karena dia akhirnya nggak sanggup memodali proyeknya, jadi sehingga dia mundur gitu ya. Akhirnya diambil oleh UMKM yang lain yang kebetulan lebih siap. Nah ini kan loss sebenarnya opportunity. Padahal memang BUMN tersebut memilih UMKM itu karena melihat hasil karyanya bagus gitu ya. Tapi pada saat dikasih order 3.000 itu jadi bermasalah. Jadi yang pertama modal. Nah, dia tidak punya uang yang cukup untuk bisa memodali order tadi gitu ya, menyelesaikan ordernya. Nah, permasalahan kedua, anggaplah masalah modal tadi dia bisa gitu ya. Nah, nanti BUMN itu pada saat diserah terimakan kan ya kalau namanya juga perusahaan besar pasti ada berita acara serah terima, dicek dulu barangnya gitu ya, ada yang rusak atau tidak. Setelah itu baru tuh proses invoicing biasanya, nagih. Nih Pak, nagih kalau di kita by platform gitu ya. Nah, penagihan itu kan biasanya membutuhkan waktu gitu ya. Misalnya 14 hari kerja, 30 hari kerja, 60 hari kerja, tiap perusahaan berbeda-beda. Nah, banyak yang tidak mempertimbangkan faktor ini, sehingga mereka cash flow-nya bermasalah tuh, dikiranya pada saat udah selesai, langsung dibayar. Tapi kalau kita ngomong ranah B2B, itu sudah sangat lumrah bahwa setiap ada pembayaran itu ada waktu temponya, menunggu gitu ya. Dari invoice masuk, ada proses yang harus dilakukan oleh perusahaan, sehingga uangnya nggak langsung masuk tuh. Banyak UMKM yang tidak mempertimbangkan ini, sehingga pada saat ada order berikutnya dari tempat yang lain, dia nggak bisa proses karena uangnya masih tertahan di sini. Jadi merasa, oh ordernya gede nih, banyak gitu ya dari pembelinya. Tapi di satu sisi, ya uangnya belum masuk. Jadi cash flow-nya itu jadi isu. Jadi ada dua case tadi, kalau saya simpulkan, yang pertama, modalnya buat dia mengerjakan proyeknya. Terus kedua adalah cash flow-nya. Pada saat order ini udah selesai, menunggu proses pembayaran. Nah, itu biasanya yang jadi kendala para UMKM, sehingga dari situ tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Karena, wah, saya nggak punya modal lagi nih kalau dapat order, jadi terpaksa saya harus tolak gitu ya. Nah, pada saat uangnya udah dibayarkan, opportunity itu jadi hilang gitu. Nah, dia jadi tidak bisa bertumbuh lebih besar lagi gitu. Nah, itu mungkin sedikit ceritanya gitu, Mbak. Berarti kalau bisa saya simpulkan tadi juga, bisnis itu tentang modal dan juga cash flow ya Mas. Betul. Kita lihat juga nih di Indonesia, banyak bisnis yang untung, tapi ternyata dia secara akuntansi untung, cuma arus kasnya itu tidak sehat gitu. Dan juga banyak yang tumbang secara diam-diam seperti itu. Nah, masalah-masalah ini ada gak sih Mas solusinya gitu? Solusi biar UMKM itu tetap bertahan seperti itu. Nah, itu justru hadirnya padi UMKM tuh salah satunya untuk mengadres itu. Jadi kalau mungkin agak sedikit mundur cerita ke padi, memang cita-cita kita nih membangun padi UMKM tuh bukan cuma sekedar membuat aplikasi marketplace gitu ya, mempertemukan pembeli dan penjual. Tapi kita itu membangun satu ekosistem yang lengkap. Buat dia jualannya ada, kalau dia pengen mengembangkan dirinya ada padi akademi gitu ya. Terus dia pengen bisa mengembangkan usahanya, kita juga ada financing. Nah, di financing di padi ini apa? Masuk ke pertanyaan tadi. Financing di padi ini kita ada dua. Ada terkait PO financing dan juga invoice financing. Nah, PO financing ini untuk mengadres masalah yang modal tadi tuh. Dia dapat order tapi dia butuh modal untuk mengerjakan ordernya. Nah, itu ada PO financing. Lalu yang kedua, pada saat ordernya sudah diselesaikan, menunggu proses pembayaran, nanti kita juga ada invoice financing. Nah, prosesnya itu karena kita juga sudah melihat langsung gitu ya, kesulitan mereka untuk mendapatkan pembiayaan, datang ke berbagai pihak, terus juga mungkin habis itu aplikasinya ditolak. Nah, melalui padi, kita ada kolateralnya, yaitu purchase order-nya untuk PO financing dan juga invoice-nya untuk invoice financing. Dan kita juga sudah bermitra dengan berbagai lembaga pembiayaan. Nah, di situ akan memudahkan para UMKM, nanti pada saat dia dapat order, nanti di dashboard-nya padi itu bakal langsung ada tuh, oh ini bisa diajukan pinjaman hingga 80% misalnya. Nah, mitranya siapa saja, persyaratannya apa aja, itu nanti langsung muncul tuh di situ. Jadi dia mudah tuh kalau dia dapat order, oh nanti dia bisa lihat, oh order ini bisa diajukan PO financing atau oh order ini bisa diajukan invoice financing. Nanti dia klik, dia teruskan tuh prosesnya di aplikasinya gitu. Nah, itu pada saat itu udah selesai, misalnya disetujui gitu ya. Nah, nanti setelah disetujui ya uangnya nanti akan ditransfer ke rekening dia. Nah, itu satu tuh dari sisi pengajuannya. Nah, bedanya padi juga dengan kalau mereka mengajukan manual, repayment-nya juga itu dilakukan oleh padi. Repayment-nya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Misalnya, dia mengajukan pinjaman senilai 100 juta misalnya ya. Nah, 100 juta kan dikirimkan oleh si
lembaga pembiayaannya ke orang tersebut. Dia terima nih 100 juta. Anggaplah order dia nilainya 150 juta gitu ya. Dia pinjam untuk PO financing atau invoice financing 100 juta. Nah, pada saat nanti pembelinya membayar ke Padi, let's say, order ini udah selesai nih, dibayarlah 150 juta gitu ya. Nah, si penjualnya, UMKM-nya, nggak perlu tuh dia terima, terus dia mengembalikan ke bank. Tapi Padi yang akan mengembalikan dulu ke lembaga pembiayaannya. Anggaplah tadi karena dia pinjam 100 juta, nilai ordernya 150 juta, 150 jutanya kan dibayar nih. Nah, nanti Padi yang akan membayarkan pinjaman dia. Let's say 100 juta, ya ditambah biaya administrasi, bunga, dan seterusnya. Nah, ada 48 juta. Nah, 48 jutanya nanti yang diberikan kepada seller. Jadi, seller nggak perlu repot-repot memikirkan, jadwal buat jatuh temponya kapan dan lain-lain gitu ya. Karena ya repayment-nya sudah dilakukan oleh Padi. Gitu. Jadi, dia nggak perlu repot-repot lah. Kita coba mudahkan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Oke Mas, kalau bicara soal pembiayaan, UMKM kan lebih familiar dengan pembiayaan konvensional nih Mas. Nah, di Padi sendiri itu keunggulan digital financing itu apa sih Mas sebenarnya? Oke, kalau keunggulan pengajuan lewat Padi gitu ya, dan ekosistemnya, yang pertama Padi itu secara proses itu cepat dan juga fleksibel. Cepat tuh dalam arti apa? Pengajuannya cepat, gampang, dan dana cair. Itu yang penting kan, dana cairnya itu dalam hitungan hari. Nah terus selain itu, yang penting tuh adalah nggak ada jaminan aset pinjaman di Padi. Jadi nggak perlu tuh nyekolahin sertifikat rumah gitu ya, nyekolahin BPKB motor dan lain-lain gitu ya. Cukup dengan dia menerima order di Padi, baik itu purchase ordernya untuk PO financing dan juga invoice-nya untuk invoice financing. Cara bunga itu kompetitif karena ya Padi itu setelah membuat satu ekosistem yang cukup lengkap gitu ya, termasuk juga kita kolaborasi dengan mitra-mitra kita sehingga kita bisa memberikan bunga yang lebih kompetitif gitu. Dan yang terakhir, limit plafonnya itu cukup tinggi, sampai miliaran juga gitu ya. Nah, memang tapi ini cukup tergantung dengan jumlah order yang nanti diterima gitu ya. Tapi jumlah plafonnya cukup tinggi, seperti itu. Cukup menarik, cepat, fleksibel, bunga kompetitif. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ketentuan umumnya itu apa sih Mas untuk mendapatkan financing tersebut? Nah, untuk ketentuan umumnya mengajukan financing di Padi, itu sebenarnya simple. Yang pertama, jualan di Padi, nanti dia dapat order. Nah, kalau dia butuh untuk modal kerja dia, ya dia bisa mengajukan si PO itu sebagai syarat financing gitu ya, atau invoice-nya gitu. Nah, untuk detailnya, yang lain-lain untuk data-data kelengkapan tentunya ada juga yang perlu dilengkapi. Nah, itu nanti bisa cek di webnya Padi UMKM, padiumkm.id. Nanti di situ bisa juga untuk melihat simulasinya, perhitungannya, pinjamannya berapa, simulasinya berapa, dan nanti ya tenornya berapa lama, dan seterusnya. Oke, berarti secara tidak langsung financing ini mempermudah ya Mas bagi UMKM untuk akses pembiayaan. Nah, sebenarnya financing dari Padi ini menarik ya. Apakah financing ini bisa menjadi masa depannya UMKM gitu Mas? Menurut saya itu salah satu kunci untuk UMKM tanda kutip bisa naik kelas ya, karena untuk kita bisa naik kelas artinya kita harus memperbesar skala produksinya, memperbaiki kualitasnya, dan juga misalnya memperluas akses pasar. Nah, untuk melakukan itu biasanya juga ya normal lah, kita nggak perlu ngomong UMKM. Di seluruh usaha pada saat kita di titik kita pengen memperbesar, artinya kita biasanya butuh dana gitu. Nah, dana ini yang biasanya UMKM akan kesulitan gitu. Nah, dengan hadirnya Padi, justru ini jadi satu hal yang ya mendorong prosesnya UMKM gitu ya. Tanpa perlu dia repot-repot takut gitu ya datang ke bank untuk meminjam. Ya ini semuanya dari aplikasi gitu. Untuk bisa nanti setiap dia dapat order, ya dia bisa eligible untuk mendapatkan pinjaman. Dan ya semakin sering track record-nya dia berjualan dengan baik, ya tentunya nanti semakin bagus juga track record dia untuk bisa mendapatkan pinjaman dan kemudahan-kemudahan lain. Oke, berarti sebagai game changer ya Mas untuk para UMKM ini dapat akses pembiayaan. Nah, kenapa sih sebenarnya harus financing di Padi UMKM? Kenapa harus financing di Padi? Ya pertama tadi ya, Padi itu bukan cuma sekedar memberikan pinjaman. Padi tidak memberikan pinjaman, tapi kita mempertemukan UMKM dengan peminjam. Jadi terus berikutnya Padi juga bukan penjual atau pembeli gitu ya, tapi kita mempertemukan sekali lagi. Padi itu adalah kita membuat satu ekosistem yang lengkap. Jadi kenapa di Padi? Ya jualannya di Padi, hasil jualannya di Padi itu direcognize sebagai track record monetary-nya si UMKM gitu ya. Oh, dia cukup baik nih. Kita bisa tahu progres penjualannya bagus dan dia selalu memberikan ordernya tepat waktu. Akibatnya jadi reputasi dia.
reputasinya buat apa? Untuk mendapatkan pinjaman akan lebih mudah. Terus juga pembeli juga bisa melihat, oh reputasi penjual ini bagus nih. Setiap menyelesaikan order, dia bisa menyelesaikannya tepat waktu. Akibatnya dia dibeli lebih lagi gitu ya. Terus ya akses ke pendanaan lebih mudah, dia bisa memperbesar lagi, bisa mempekerjakan lebih banyak lagi karyawan gitu ya untuk memperbesar bisnisnya. Mungkin seperti itu. Oke Mas, kita sudah banyak berbincang dari awal tadi tentang modal, pembiayaan, dan financing. Sebenarnya terima kasih sudah menyempatkan waktu sekali lagi untuk hadir di segmen kali ini. Mungkin Mas ada pesan dan pesan untuk UMKM. Oke, buat UMKM, mungkin pertama kita semua harus tahu ya bahwa UMKM itu adalah motor ekonomi negara kita. Jadi ya hampir sebagian besar putaran ekonomi itu adanya di UMKM, lapangan pekerjaan juga ada di UMKM. Nah, kami di Padi UMKM mempersiapkan sebuah platform yang lengkap dan kami berharap juga teman-teman yang belum gabung ke Padi UMKM bisa segera bergabung untuk masuk ke ekosistem kita, bisa menggunakan mobile apps, ada mobile apps seller Padi UMKM, atau juga bisa mengunjungi website Padi di padiumkm.id. Di situ ada informasinya lengkap, bisa mendaftar dan harapannya para UMKM bisa merasakan ekosistem yang dibangun oleh Padi. Jadi di situ kita ada banyak program, ada untuk akademi untuk para UMKM agar mereka bisa belajar, bisa naik kelas, terus juga ada komunitas UMKM gitu ya, sampai ke seluruh fitur-fiturnya termasuk pembiayaan yang kita bahas tadi. Seperti itu. Oke Mas, boleh nih kata-kata hari ini untuk UMKM? Oke, kata-kata hari ini, UMKM kuat, Indonesia hebat, terus berinovasi bersama Padi UMKM. Oke, thank you ya Mas udah sempatin waktunya lagi, dan teman-teman semua jangan lupa manfaatin nih fitur-fitur di Padi UMKM. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.